Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Riko Pranata. Untuk kalian yang belum kenal, eh, beberapa hari ini saya dikejutkan dengan salah satu narasi dari portal news atau media online dengan judul seperti ini. Kalian menyikapinya seperti apa? Sebelum kita masuk ke pembahasan ya. Kalau dari saya, media online, media yang seharusnya bersifat mendidik, memberikan pencerahan, memberikan dampak positif. Lalu bagaimana dengan narasi-narasi seperti itu tadi? Kita bisa bayangkan minat baca di Indonesia ini masih menjadi kendala, masih menjadi tantangan tertentu bagi semua pihak. Nah, bayangkan kita sudah ada kondisi di seperti itu, ya kan? Masih minimnya minat baca, ditambah judul clickbait seperti itu tadi. Apakah itu mendidik? Bagi saya kok tidak ya. Saya rasa juga kurang tepat narasi yang menjadi clickbait tersebut. Saya yang pernah menjadi orang yang bodoh amat terhadap segala berita, saya yang pernah merasa acuh terhadap informasi apapun, yang sekarang juga berusaha berubah untuk lebih baik. Dari hal-hal itu aja saya sudah merasa, wah ini jebakan terhadap apa? Bagaimana kita memikirkan dampaknya, bagaimana akibatnya jika hal tersebut dikonsumsi oleh orang-orang yang memang malas baca dan tidak ingin tahu. Apakah narasi itu nanti mencapai target audiensnya atau seperti apa, atau media tersebut pengen mendapat apa ya istilahnya, dampak apa gitu dari pembaca. Karena kalau kita amati lagi ya, kita baca narasinya, kita buka link, kita baca sampai selesai, ternyata itu tidak sesuai dengan judul gitu loh. Setelah saya baca, setelah saya ikuti alur narasi sampai selesai, jadi ternyata di dalam berita tersebut, ini saya tampilkan ya detailnya, itu bukan berarti pemerintah terus tidak menjual Pertalite. Ternyata hanya penjualannya itu dibatasi. Bayangkan kalau kita hanya membaca judulnya, apa reaksi yang timbul? Kita bisa bayangkan, ya kan? Kita bisa bayangkan, pasti narasinya akan mengakibatkan lagi-lagi rezim zolim, terus pemerintah tidak berpihak pada rakyat, bla 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 bla. Apakah itu target media? Kalaupun iya, ya itu berarti urusan komersial media sih, kan gitu. Turut prihatin atas narasi-narasi tersebut. Karena apa? Karena ya itu tadi. Sampai kapan masyarakat kita disuguhi model berita seperti itu? Walaupun itu clickbait, walaupun itu akhirnya membuat orang penasaran, biar orang-orang itu menumbuhkan minat keingintahuannya atau minat bacanya. Nggak tahu ya, mungkin itu metode dari media online saat ini atau gimana, saya kurang tahu. Cuman bagi saya itu bukan langkah untuk menumbuhkan minat baca, justru itu menumbuhkan penilaian terhadap pemangku kebijakan dari narasi media tersebut. Bayangkan media arus utama seperti itu memproduksi berita setiap hari seperti itu, kita bisa memakai hitungan kasar aja bahwa akan ada berapa banyak orang yang clickbait, yang dimana kalau orang tersebut bisa menyimpulkan dan akhirnya bisa memilah mana narasi berita yang baik dan buruk, itu bagus. Bagaimana kalau enggak? Belum akhirnya itu menimbulkan dampak mengadvokasi orang lain, mungkin keluarganya, temannya, tetangganya, melalui share, melalui mungkin apapun, entah secara lisan atau melalui share itu tadi. Apa sih yang menjadi kendala di Indonesia itu sehingga minat bacanya berkurang? Ada beberapa faktor yang memicu kenapa sih orang itu kok minat bacanya berkurang. Itu ternyata dipengaruhi oleh tren atau perubahan gaya hidup, terus perkembangan teknologi, dan akses bahan bacaan yang kurang.
Maka dari itu, ini sebenarnya itu kan PR kita bersama ya, untuk membenahi ini semua. Apa langkah-langkah yang tepat untuk bisa menumbuhkan minat baca? Salah satunya adalah memperbanyak akses bahan bacaan, entah itu melalui perpustakaan. Berikutnya adalah membentuk komunitas literasi misal. Jadi itu salah satu impian saya. Jadi saya tuh pingin kita tuh di kota saya ini, di salah satu kota di Jawa Timur ini, saya tuh pengen membentuk salah satu komunitas literasi seperti itu. Jadi kita itu bisa membedah buku apapun untuk kita bedah, kita sharing, kita bertukar informasi, kita bertukar pikiran. Akhirnya yang terjadi adalah komunikasi dua arah. Sehingga kalaupun ya kita itu malas membaca satu buku yang misal tebelnya segini, melalui informasi atau komunikasi dua arah tersebut, kita tuh bisa untuk saling bertukarkan dan memahami konteks dari buku tersebut. Dan berikutnya, memanfaatkan teknologi. Jadi mungkin kita bisa langganan e-book gitu, atau buku digital. Dengan upaya-upaya ini tadi dan keterlibatan dari beberapa pihak, harapannya sih minimal menumbuhkan minat baca di masyarakat kita atau di lingkungan kita. Dampak kecilnya seperti itu, yang dimana nanti selanjutnya atau ke depan hal-hal tersebut mampu menciptakan generasi-generasi yang siap menjemput Indonesia Emas 2045. Oke, sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan salahnya, kalau dikoreksi di kolom komentar, kita sharing-sharing bareng. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.